Bapak Yapet ya, Oh iya, yang BPD Palasari. ya kata orang-orang mau begitu. Oh, terima kasih udah datang ke ngopi berdua ngobrol santai. Oke, sama-sama. Gimana, Bang? Sehat? Alhamdulillah, yang penting sehat aja dulu. Iya, Kang betul. Ujo, ya. Kalau untuk rezeki mah ngikutin ya. Iya, percuma kita banyak duit juga kalau emang badan kurang sehat mah. Iya, betul. Terus pakai berobat. Itu Abang sekarang BPD itu udah lama, Bang? Iya, untuk bicara lama sih udah lumayan lah, udah dari saya terjun ke pemerintahan desa dari tahun 2013. 2013. Wis, mantap. Alhamdulillah sampai sekarang, Bang ya. Alhamdulillah. Sekarang udah masuk ke periode kedua. Periode kedua. Dua Alhamdulillah, periode ya. Dua periode masih dipercaya lah Masih dipercaya, alhamdulillah ya. oleh masyarakat dan mudah-mudahan doakan saya untuk Iya. selalu menjaga amanah Amin, 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 dari amin. masyarakat Iya. di KRWN 02. Tapi abang BPD nih, abang kayaknya apa tuh di masyarakat pasar itu di luar pasar juga abang kayaknya terkenal banget gitu ya. Abang BPD gitu selalu hadir gitu, selalu ada gitu di teman-teman lain juga gitu ya. Ya basicnya kan saya juga kan dulunya basicnya sebelum di BPD kan saya orangnya nggak pernah di rumah. Oh gitu. Emang saya dari muda, dari beranjak saya puber Iya, pertama saya itu sekitar SD kelas 6 itu udah puber pertama itu saya Iya. udah gaul sama abang-abangan. Oh. Sama abang-abangan sehingga ya di situ mulai sedikit terkenal ya itu. Lanjut ke bujangan juga saya jarang di rumah, Iya. kebanyakan di luar. Itu tadi basicnya saya itu orang lapangan. Iya. Orang sering kalau gaul kan saya ketika fokus di kampus ini. Oh gitu. Nah, ditambah singkat cerita saya masuk ke pemerintahan dan dikasih amanat ataupun amanah dari masyarakat ya. Iya. Masuklah saya di BPD. Ya abang itu maksudnya luas gitu wawasannya gitu ya. Luas banget gitu ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Soalnya apa tuh abang itu kelihatan dari mana aja pada tahu sama abang gitu. Hah? Mau di ujung burung juga kayaknya pada tahu aja gitu sama abang itu, pada kenal lah gitu. BPD. Kenal gak sama Pak Japet, katanya Japet BPD katanya gitu. BPD Rungkan. Iya. Terus ditanya, "Atuh kenal situ Pak, dia mah orang ganteng di sini" gitu kan. Nomor rekening kirim. Udah bilang ganteng ke saya. Ngopi? Iya, Nggak ditawarin lah. Iya, kopi. Terus sekarang keseharian di desa itu gimana, Bang? Ya itu biasa saya. Seharian desa ya monitoring juga lah. Monitoring. Anggaran desa. Dan kenapa sih saya masih berminat di pemerintahan? Iya. Ya karena ya tadi basicnya saya dulunya sering gaul, yaitu saya ingin menghilangkan yang orang yang dulu itu ataupun yang orang yang kebanyakan orang yang Iya. sampai sekarang mengenal Palasari itu, maaf tanda kutip, Iya. dua yang negatifnya. Hmm. Satu, mistik. Iya. Terkenal siapa sih? Pak Japet. Sampai kemarin pun saya banyak banget yang nge-WA ke saya. Iya. Meta syariat. Minta syariat. Oh, abang suka pakai itu apa tasbih ya? Yang suka. Bukan, maksudnya Iya. minta syariat ke saya, suruh diarahin. Oh, gitu ya. Tapi saya ada otak kotor saya. Iya. Apa gua mesti lelenongan sama temen gua pura-pura jadi dukun? Iya. Ya itu. Iya, pada minta konsul katanya begini Oh, katanya. berarti bukan minta air ya? Bukan minta air. Bukan ya? Minta konsultasi gitu ya. Karena di Palasari katanya banyak orang pintar. Iya. Gitu. Itu satu yang mistik lah. Hmm. Yang kedua itu anarkis. Anarkis ya. Anarkis itu saya pengen menghilangkan dua paradigma masyarakat luar yang mengatakan Palasari seperti itu. Saya pengen menghilangkan hal-hal seperti itu. Yang untuk dulu mungkin Iya. tapi kan berjalannya waktu ya karena kan banyaknya organisasi juga yang mempersatukan Iya. kepemudaan. Iya, betul. Baik itu di pemerintahan ataupun ormas ya, mudah-mudahan ya insya Allah
ketika adanya organisasi seperti itu akan menambah tali silaturahmi mereka. Iya, betul. Jadi udah nggak musim. Sekarang bicaranya hukum. Atau dulu mah maaf, Iya. masalah ribut mah. Atau saya mah nggak pernah mundur. Lari doang ya. Tukangnya. Lari. Lari dulu mah. Dulu mah nggak pernah bahasa verbal bahasa apa. Sekarang lari lah. Udah takut, ditambahkan juga anak udah 2. Iya, betul. Anak udah 2, umur ya secara hitungan semakin bertambah, Iya, padahal betul. semakin berkurang. Iya, semakin tua lah ya itu ya. Iya gantong. Pajak Pet katanya jualan juga ya? Ya, emak yang jualan. Oh, emak jualan ya. Yang jualan dan saya pun jualan. Jualan? Istri, Jualan apa tuh, Bang? ya biasalah kuliner. Kuliner ya. Seperti seblak. Seblak ya. Ya jajanan anak kecil ya. Oh. Seblak seafood gitu ya. Seafood gitulah. Yang tren Tapi alhamdulillah Bang ya banyak juga yang peminatnya yang apa tuh namanya? Nama itunya? Mam Kelvin. Oh, Mam Kelvin ya. Mam Kelvin. Tapi alhamdulillah banyak juga ya, banyak peminatnya masakan Mam Kelvin ya. Adalah kan Allah kan ngasih rezeki masing-masing. Iya, betul. Kita, gitu. Dan rezeki itu bukan dari dia aja gitu, Iya. dari tangan orang lain juga ya. Ya mudah-mudahan aja usahanya lancar terus Bang ya. Ya amin lah. Makasih. Biar sukses gitu amin. ya. Amin juga lah. Dan bisa buka cabang lagi ya. Amin. Terus itu apa tuh jualan itu Abang pesan antar juga apa gimana Bang? Ya kalau saya lagi luang, istri yang ngeracik yang bikin ya, kalau emang dari luar daerah yang luar Palasari ya, Iya. yang ada mesin ya saya bantuin. Oh, saya nganter. bantuin gitu. Ya, saya nganter. Oh, jadi istri yang masak sama yang bantuin gitu ya. Oh, iya, bantu yang istri saya nganterin. juga. Mau dagang gitu dengan punya anak kecil, Iya. dengan umur 9 bulan. Oh, salut saya sama itu Bang. Salut ke saya. Iya. Salut ke saya. Terus sekarang itu buka dari jam berapa Bang? Buka itu dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi Jam 8 pagi sampai malam sampai jam setengah 9, jam 9 lah. jam 9-an. Iya, sampai Oh. setengah 9, jam 9 segitu. Anak Abang masih kecil kan ya? Yang pertama umur 11 tahun. 11 tahun. Iya, yang abangnya tuh yang cowok. Iya. Yang kedua ya baru sedang lucu-lucunya 9 bulan. Oh. 9 bulan. Tapi istri alhamdulillah salut gitu ya. Bisa apa tuh ngasuh sambil masak gitu ya. Ya, Salut saya ke saya itu. wanita Iya. wanita terkuat kedua dalam hidup saya. Oh, yang nomor Selain satunya saya, ibu ya. Iya. Ya terkuat itu. Kenapa saya katakan terkuat? Ya kuat nahan susah, kuat nahan punya suami seperti ini. Iya. Ya kuat lah pokoknya kuat. Saya beruntung banget punya dikasih istri, dikasih pendamping hidup seperti istri saya. Iya, betul. Karena kan rezeki kita ke depannya nggak tahu ya. Iya. Seperti apa Nah, apa ya. Itu semua udah ada tulisan dari Allah lah, Iya. itu mah udah urusan. Udah dibungkusin ya rezekinya ya. Yang penting kita ikhtiar. Iya, betul. Dan niat kita ibadah yaitu menghidupi Iya. anak. Dan biarpun orang mau berkata kita seperti apa ya. Itu kita saya menonsen. ke depannya Saya aja gitu. Kita buktiin gitu ya. Saya mau. Kita buktiin ke depannya kita seperti pernah apa juga, gitu ya. Pernah juga ada ya pro kontra ya. Pro kontra. Pro kontra banyak saya wajarin, bicara pro kontra jangankan di masyarakat. Iya. Dalam satu keluarga pun kan suka beda-beda Iya, pendapat. iya betul. Ya, cuman kan ketika ada bahasa kontra, apalagi kontra dengan pribadi saya, saya orangnya ingin cari tahu. Nah, ketika ada seseorang yang kurang respect dengan saya, Iya. ada seseorang yang kurang suka dengan saya cari tahu kurang sukanya dengan saya itu di mana. Iya. Kalau tuh emang apa yang saya perbuat Iya. dan apa yang pernah saya lakukan ke dia Iya. tanpa disadari oleh saya melukai hati dia, Iya. ya saya langsung minta maaf. Iya. Tapi kadang-kadang kan tahu sendiri kan bahasa orang, ya titipan omongan kadang-kadang lebih Lebih pedas ya dibanding ngomong sendiri gitu iya, ya. dibanding dari orang lain kadang-kadang kan begitu. Cuman ya itu kembali lagi ya untuk saat ini sih alhamdulillah ya. Tadi nggak selamanya orang suka dengan saya. Iya, betul. Ya, justru kan ketika orang yang tidak suka dengan saya, ya mungkin karena tidak suka dengan sikap saya ataupun ya itu suatu introspeksi diri buat saya ke depannya. Itu bukan suatu halangan untuk Tapi saya. biasanya Bang nih gini Bang, kalau ada orang ya yang benar-benar nggak suka sama kita gitu ya,
Tapi ntar kadang kedepannya nih malah dia lebih suka ke kita gitu bang. Oh itu udah hukum alam. Iya, biasanya Tapi kayak gitu. tergantung pembawaan kitanya juga, Jo. Tergantung pembawaan kitanya juga. Ya, ya mungkin yang tadi dikatakan Ujo, fotonya kemana-mana. Iya. Saya terkenal lah. Iya. Ya di pandangan Ujo sendiri ya tentang saya pribadi seperti apa gitu. Saya tidak merasa saya baik, saya tidak merasa saya benar. Iya. Itu makanya kan filosofi hidup saya tidak mau merasa benar kata saya. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan orang kumaha cak aing, Iya. benar cak aing, Iya, kalau betul. kata bahasa orang malah terima. Iya, gitu. betul. Cuman kalau untuk saya pribadi saya tidak merasa benar kata saya. Tapi alhamdulillah sih untuk Palasari sendiri untuk sekarang yang tadi dikatakan di awal sama saya identik dengan keributan dan mistik itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Itu dulu mah capek Jo, bahkan pelaku peristiwanya saya yang sering ribut. Jadi setiap ini dipanggil abang gitu ya. Bukan, maksudnya dulu waktu masih muda. Iya. Yang sering ribut lah, yang sering ribut. Cuman saya mau mainnya rapi. Iya. Itu kalau makanya beda dulu sama sekarang itu hukumnya beda. Sekarang kan kita kan ngeliatin orang aja dengan sinis ataupun gimana, ada pasalnya perbuatan bisa dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan lah, apalah, ya kan. Kalau dulu enggak ya, dulu bebas ya. Iya, makanya sekarang kan semua diatur dengan undang-undang. Main hukum sekarang mah ya. Main hukum. Dan ketika masyarakat yang tidak suka dengan undang-undang yang ada di Indonesia ataupun undang-undang yang ada di Palasari, ya tinggalkan Indonesia, ya tinggalkan Palasari. Semua ada kok adat budaya yang harus kita hormati, betul, yang harus kita patuhi. Apalagi kalau zaman-zamannya apa tuh orang-orang tua yang dulu gitu ya, zaman baheula lah gitu, zaman baheula ya. Gitu. Seperti tahlil aja. Iya. Kalau di kita mah kan karena emang adat dari dulunya habis Isya. Iya. Iya kan, habis Isya. Habis maghrib kayaknya kurang janggal. Iya, janggal, jadi ada muslat Isya gitu. Iya, kan gitu waktunya ya. juga mepet. Iya. Waktunya juga mepet, dan ditambahkan kalau kita acara habis tahlil, apalagi kalau tahlil yang meninggal ya. Iya. Malam ke-1 kan suka ada nasi. Iya. Malam kedua ada nasi, Iya. dan malam ketiga nasi. Iya. Kalau habis maghrib, ya kan kita nggak bisa makan di situ. Iya, betul. Waktunya mepet. Iya, yang ada PPR ya, dibawa pulang ya. Dan pernah juga nih lihat abang nih, apa tuh, abang kan ibaratnya selalu hadir di mana-mana ya, atau tahlil gitu ya. Tahlil di mana selalu ada gitu, selalu hadir ya. Itu kan abang suka jadi apa tuh, mic ya, MC ya. Ya ini pembawa acara, ya pembawa acara. Iya, mungkin itu udah dipercayain sama abang apa gimana itu ya? Itu semua otodidak ya. Otodidak saya bisa. Ya tetap saya untuk belajar pasti saya belajar. Ya kan, cuman karena yang tadi dikatakan basic saya itu kan, basicnya kan saya itu satu orang lapangan. Iya. Ya kan, ya kedua ketika saya terjun ke dunia pemerintahan, saya harus kan saya sering lihat, ketika jadi seorang RT nih, begini, ketika jadi seorang ini, begini, berarti gua harus suatu saat pasti gua disuruh begini. Iya. Ya, mau tidak mau gua harus bisa. Ya awalnya ya tetap kan beda, Jo. Bisa sama biasa itu beda ya. Kalau bisa cuma bisa dong ya. Bisa tapi nggak biasa itu nggak bakalan lancar ya. Ujo misalnya suruh ngebuka yang tadi dikatakan, misalnya yang meninggal apa gitu kan, yang ngebuka gitu, mukadimah apa bisa misalnya. Iya. Tapi nggak biasa. Iya. Susah kan? ya. Susah. Iya. Yang ada jamaah pada gitu ya. Itu gede apa sih gitu kan ya. Gitu. Nah, pasti bertanya-tanya itu jamaah, kok nggak bisa ngobrol, pengen ini gitu ya. Gitu. Ya kalau saya sih nggak munafik. Saya yang tadi dikatakan yang Ujo sering tahlil segala apa, ya kembali lagi kita hidup tidak bisa individu, Jo. Kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup suatu saat kita membutuhkan bantuan tangan orang lain. Iya, betul. Membutuhkan bantuan tenaga orang lain. Mulai dari lahir semua itu kita membutuhkan. Iya, dari sekolah, dari apa membutuhkan orang lain juga ya, dari meninggal juga ya. Iya, dari meninggal juga. Jadi kan ya itu bakal buat saya. Kadang-kadang gini kan. Apalagi zaman sekarang. Iya. Saya perhatikan kan saya sering tahlil ya.
kalau dibicarakan satu Palasari, maksudnya sering kali semua udah saya kubek sepalasari. Oh, sedesa Palasari. Sedesa Palasari yang kalau tidak salah Palasari luasnya kurang lebih 500 hampir 550 hektar luas Palasari. Luas Palasari. Untuk bicara talil udah saya keubek dan ada beberapa yang saya miris juga, Jo. Ketika saya talil kan ada dua, ketika kita talil datang ke tempat yang berduka. Iya. Ketika sepi nih ada dua faktor. Ada dua faktor apa yang tuh? menyebabkan. Iya. Yang pertama bisa aja itu orang susah. Iya. Yang kadang-kadang orang males lah gue ke sono mah. Oh, ya, itu dua faktor seperti itu. Yang pertama orang susah. Iya. Ya kan. Yang kedua orang yang nggak pernah tahlil. Yang nggak pernah tahlil. Tuh. Oh, jadi balik ke dirinya sendiri. Dia gitu balik ya? ke dirinya sendiri, tapi mudah-mudahan untuk